Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Andi yang membeli HP Samsung A5 IV 5G pada tanggal 8 Desember 2023 lalu, di mana HP ini itu baru sampai pada tanggal 11 Desember 2023 lalu, dan HP-nya itu tidak sesuai dengan keterangan ataupun produk ya dari yang diperjualbelikan oleh si seller, dimana HP yang sampai ini ialah iPhone 5s, iPhone 5 atau iPhone 6, iPhone 5s sepertinya. Dan saya ingin mengajukan refund full dana saya, yakni sebesar 3.850.000. Isi paketnya tuh sebenarnya hanya ini saja, tidak ada yang berubah, hanya ini. Dan saya ini melakukan recordnya itu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, karena semalam sudah terlalu larut untuk saya untuk membuka paket dan juga berbagai macam perintilan-perintilan seperti ini. Ini ada 6 toko dan segala macamnya, dan ini adalah isi dari paket tersebut. Untuk Shopee sendiri, saya keberatan apabila seller ingin melakukan retur barang dan juga akan melakukan full refund pada saat barang itu sampai kembali kepada seller. Kenapa? Karena ini agak sedikit fishy. Fishy itu di mana? Yang pertama adalah pada saat saya mengajukan pengembalian barang dan dana, seller ini itu hanya ingin mengembalikan sebesar 385.000 saja. Oke, 385.000 saja. Dimana pada saat itu saya langsung melakukan counter pengembalian dana itu sebesar hasil transaksi saya, yaitu sebesar 3.850.000. Setelah itu saya melakukan chit chat dengan si seller ini, di mana seller mengatakan bahwasanya ia melakukan salah pengiriman yang dilakukan oleh karyawannya sendiri, di mana seharusnya HP ini itu akan dikirimkan ke kota Surabaya, dan HP yang saya belikan, yang saya beli maksud saya, itu seharusnya salah kirim lah intinya. Jadi harusnya HP yang produk ini itu diserahkan ke Surabaya, sementara HP yang saya pesan itu diserahkan ke Surabaya, bukan ke tempat saya gitu. Jadi agak-agak fishy, agak-agak aneh. Dan juga setelah melakukan berbagai macam chit chat, saya mulai menemukan modus-modus yang cukup aneh dari si seller ini, di mana dia ingin melakukan retur barang ini ke tempat mereka, namun dengan nilai asuransi yang nominalnya itu sesuai dengan transaksi yang saya lakukan, di mana transaksi yang saya lakukan itu adalah sebesar 3.850.000. Sementara HP ini kalau dilihat di second market itu paling hanya 850.000 sampai 1.250.000 saja. Dimana kalau saya mengasuransikan HP ini dengan nominal transaksi saya itu sebesar 3.850.000, itu akan menimbulkan suatu hal yang fishy seperti itu, dan tidak bisa dibenarkan karena sejatinya value dari HP ini itu tidak mencapai 3.850.000. Dan kenapa harus dikembalikan atau di retur itu dengan asuransi senilai 3.850.000 itu sendiri, dimana saya tidak akan melakukan hal itu karena kesalahan ini murni dilakukan oleh si seller, bukan oleh saya sebagai buyer. Sehingga jika kalau harus melakukan retur barang, saya akan melakukan retur barang tanpa melakukannya dengan nilai asuransi yang sama dengan nominal transaksi yang saya lakukan, karena ini bisa menjadi modus bagi pihak seller itu sendiri, dimana pada saat barang itu sampai ke pihak seller hanya tinggal mengatakan, loh
kok barangnya rusak, kok barangnya ini, kok barangnya itu, barang tidak nyala, barang tidak sesuai dengan yang dikirimkan. Dia dengan lantang mengirimkan video itu, dan ya saya tidak mendapatkan refund yang saya terima full seperti seharusnya, 3.850.000 ini. Dan di sini saya coba untuk ini belum saya apa-apakan HP-nya, belum saya hidupkan, belum saya otak-atik, benar-benar dari semalam masih begini karena saya ya sedikit ribut lah dengan si seller tadi malam, dan belum menemui titik temu di mana saya ingin melakukan full refund, yaitu sebesar 3.850.000 ini. Dan setelah itu saya baru akan mengembalikan HP ini jikalau emang si seller ini menghendaki dan tidak ingin melakukan pengembalian barang dan juga refund karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Pun kalau misalnya dia memiliki itikat baik dan menjual barang second, itu tidak mungkin di keterangan deskripsi produknya itu hanya handphone. Pasti dia kayak menaruh semacam deskripsi di dalam paketnya ini, yaitu keterangan lengkap HP-nya gitu, Samsung A54 5G. Tapi ini tidak, hanya handphone dan juga kemasannya hanya segini dan begini saja, dimana yang diperjanjikan dalam jual beli tersebut adalah yang full set pembelian bulan April 2023, di mana itu masih ada garansi sampai 2024. Habis itu saya tanya kepada sellernya, unit aman, gak ada goresan, layarnya no shadow segala macam. Namun yang sampai adalah iPhone 5 ini. Saya akan coba untuk menyalakan HP ini. Kalau semisal seller ingin untuk ditukarkan ataupun dikembalikan dan juga saya mendapatkan refund, saya akan coba untuk menyalakan HP ini. Dan ya, tidak menyala sama sekali. Saya sudah memencet tombol yang di sini. Ini tombol itu berfungsi, tombol yang di depan juga tidak nyala. Oke. Jelasnya adalah HP ini HP rusak, HP bodong, tidak menyala sama sekali. Oke. Saya tidak berusaha untuk mengacasnya karena ya kalau misalnya emang HP niat jual atau salah kirim, pasti dikasihnya dengan kondisi menyala. Tidak nyala sama sekali, sudah saya tekan, full tekan, tidak menyala sama sekali. Dan kalau saya retur barang ini kepada si seller, kondisi barangnya itu rusak memang. Jadi dia tidak punya bukti apapun lagi selain fakta bahwasanya barang ini tuh barang rusak. Dan kekhawatiran saya adalah tetap, dimana pada saat saya retur barang ini dan juga sampai ke tangan seller kembali, dia akan berdalih dengan alasan bahwasanya produk yang dikirimkan oleh buyer. Ya, saya lanjutkan videonya dimana HP ini benar-benar tidak menyala sama sekali. Dari semalam baru saya buka dan baru saya coba untuk nyalakan hari ini karena seller minta untuk di retur, dan ini benar-benar rusak, HP-nya tidak menyala sama sekali. Dan kekhawatiran saya tetap sama, bahwasanya ketika barang ini sampai kepada seller, ya dia dengan dalih produk rusak, produk yang dikirimkan ke buyer awalnya tidak apa-apa, menyala seperti normal, tapi kok pas sampai ke saya lagi ini rusak, tidak menyala dan segala macamnya, sehingga dia meminta untuk pengembalian dana juga, mengajukan refund juga dengan kondisi itu. Dan saya juga yakin bahwasanya si penjual ini akan mengcounter pada saat barang ini sampai, tapi pihak Shopee bisa melihat bahwasanya ini handphone benar-benar mati dan tidak menyala. Akan saya kemas kembali handphone yang mati ini dan tidak menyala ini. Oke, saya tidak menerima hasil begini yang tidak jelas dengan dalih ingin menguntungkan dari si seller atau penjual. Kita masukkan kembali ini ke dalam boxnya. Oke, ini safety, kita kembalikan juga ke sini
Dan di Shopee saya sebagai konsumen Anda merasa kecewa apabila saya tidak mendapatkan full refund dari paket yang diperjualbelikan ini. Ini sangat merugikan saya sebagai buyer. Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat melindungi dari sisi konsumen. Terima kasih. Dan ini akan saya upload ke YouTube